8 tahun yang lalu, aku bukanlah orang yang semapan ini. Aku hanyalah orang yang hidup dalam ambang kemiskinan. Ayahku hanyalah seorang tukang kayu yang hanya mengumpulkan kayu dari pencahariannya. Kemudian dibuat menjadi arak yang akan dijual oleh ibuku. Keluarga kami benar-benar berada di bawah garis kemiskinan saat itu. Saat itu, aku sudah menjadi seorang remaja yang layaknya teman-temanku yang lain. Tentu saja, bagi seorang remaja kita mempunyai banyak kebutuhan. Saat itu, aku cemburu dengan apa yang dimiliki oleh teman-temanku. Sedangkan aku belum memilikinya saat itu. Di sekolah, teman-temanku sering meledekku, sering mencaciku karena hal sepele itu. Tetapi lama-kelamaan aku muak dengan semua itu. Akhirnya, saat makan malam di rumah, aku memberanikan diriku untuk memberitahu mereka bahwa aku menginginkan sebuah komputer. Tetapi jawaban mereka tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Bahkan saat itu aku dibentak, dicaci oleh kedua orang tuaku. Saat itu pula emosiku sudah mencapai pada batasnya. Obrak-abrik ruangan makan. Aku membentak mereka berdua dengan penuh emosi. Dan saat itu aku langsung memasuki kamar tidurku. Tetapi saat di tempat tidur, aku merenung. Sebenarnya yang salah adalah diriku yang meminta terlalu banyak kepada mereka. Padahal kami hanyalah keluarga yang miskin. Aku menyesali perbuatanku itu dan kuputuskan untuk meminta maaf kepada mereka esok sebelum aku sekolah. Dan akhirnya aku pun tertidur. Matahari pagi membuatku terbangun. Tetapi ada yang salah dengan pagi ini. Cahaya matahari serasa sangat panas. Kubuka mataku dan kulihat ke jendela. Ternyata kotaku saat itu telah terbakar habis. Aku tak tahu apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Kudengar suara tembakan, dan itu kulihat lebih jelas. Ternyata pemberontakan terjadi. Ini adalah pemberontakan akibat politik. Banyak orang bersenjata yang berkeliaran di luar. Kemudian aku berlari membuka pintu kamarku. Saat pintu kamarku terbuka, kulihat ibuku bersembunyi ketakutan di bawah meja. Dan tiba-tiba seseorang masuk menembaki ibuku di depanku. Aku sempat termenung, tak percaya melihat itu semua. Kulihat orang itu dan ia langsung berlari entah kemana. Dengan rasa panik, aku kemudian berlari menuju ke tempat ibuku. Ia sudah terbaring lemas. Ia terkena tembakan di bagian perutnya. Aku pegang luka itu dan peluk ibuku. Ibuku kemudian membisikkan sesuatu ke telingaku. Ia berkata, "Siapapun yang melakukan ini, jangan pernah engkau berpikir untuk membalas dendam." Aku terdiam. Aku panik saat itu. Dengan darah mengalir tanpa henti di luka ibuku. Sebelum aku mengucapkan kata maaf kepadanya, ia ternyata sudah tidak bernafas lagi. Seketika, raut tangisku pecah. Aku berteriak,
Ya Allah, mengapa ia harus mati di tanganku? Bahkan aku belum sempat minta maaf kepadanya. Ya Allah, mengapa ya Allah? Mengapa aku harus membentak mereka semalam? Ya Allah, aku mohon maafkanlah diriku ini ya Allah. Aku ingin mencari orang yang telah membunuh ibuku. Bahkan aku tak tahu ayahku sekarang berada di mana. Kemudian aku ambil sebuah kapak yang berada di rumah. Aku berlari keluar rumah. Aku mencari orang yang tidak aku ketahui identitasnya. Kulihat seseorang berlindung di sebuah pohon. Dengan penuh emosi sebesar itu, aku menghampiri dan berlari menghampirinya. Dan aku tebas tubuhnya. Ia kemudian berlumuran darah. Setelah kulihat, aku tidak percaya. Yang kutebas itu ternyata adalah ayahku sendiri. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan saat itu. Akhirnya, kurangkul dia. Dan saat kurangkul ia bertanya, apakah kamu suatu saat nanti ingin menjadi orang yang sukses? Kemudian aku menjawab dengan kata, iya. Ia kemudian memberitahuku bahwa jangan pernah menyesali perbuatanku. Dan akhirnya ia sudah tidak bernyawa lagi. Aku panik. Aku tak tahu aku harus bagaimana. Sebelumnya ibuku mati di hadapanku. Dan sekarang ayahku mati di tanganku. Sekali lagi tangisku pecah. Aku merasa bersalah. Aku merasa bodoh. Melakukan ini semua, aku tak sanggup hidup dengan penuh penyesalan seperti ini. Akhirnya, ku dengar suara sirine. Aku percaya itu petugas kepolisian yang datang membantu saat itu. Aku berjalan ke arah sana. Tak sadar, ada seseorang yang telah menembakku dari belakang. Aku sekarat. Aku rela jika aku mati di tempat ini. Aku sudah tidak sanggup bisa hidup di dunia ini dengan penuh penyesalan. Kemudian, ku ingat kata-kata ayahku bahwa aku tidak harus menyesali ini semua. Aku harus berjuang agar bisa hidup dengan sukses. Dan akhirnya, tak lama kemudian, kulihat seseorang. Ia mengangkatku ke sebuah mobil. Dan akhirnya, aku tutup mataku. Saat ku buka mataku, aku ternyata berada di sebuah rumah sakit. Dan saat itu, ku renungkan semua perbuatanku. Dan ku perbaiki semua kesalahanku yang pernah ku perbuat. Aku berjanji pada diriku bahwa suatu saat nanti aku akan membuat kedua orang tuaku bangga terhadapku, walaupun mereka telah tiada. Setidaknya inilah caraku meminta maaf kepada mereka, walaupun mereka sudah tidak ada.